Korban aksi primitif Mario Dandi Satrio tak hanya David atau juga ayah, keluarga, dan temannya. Tapi kini merebet ke keluarga Rafael Alun Trisambodo. Adalah Eko Darmanto, Kepala Bea Cukai Yogyakarta menyusul dicopot akibat gaya hidup hedon dengan sering pamer kekayaan di media sosial. Tak hanya kehilangan jabatan, usai dicopot sebagai penjabat penyelenggaraan negara, Eko Darmanto kini bersiap menghadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mempertanggungjawabkan deretan hartanya, termasuk yang kerap dipamerkannya. Eko Darmanto mulai menjabat sebagai Kepala Kantor Bea Cukai Yogyakarta pada April 2022 lalu. Itu berarti ia belum genap setahun menjabat sebagai pimpinan Bea Cukai di Yogyakarta tersebut. Tepat sebelum bertugas di Yogyakarta, Eko sebelumnya menjabat sebagai Kepala Kantor Bea Cukai Purwakarta sejak 2019. Dirinya juga tercatat pernah berkarir sebagai Kepala Subdirektorat Narkotika. Selain itu, Eko Darmanto juga tercatat pernah menjabat sebagai Kepala Subdirektorat Informasi, Kepabeanan, dan Cukai. Sebelumnya lagi, Eko Darmanto bahkan tercatat pernah menjabat sebagai Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai tipe A2 Jambi. Menjadi sasaran empuk KPK, Eko Darmanto sebelumnya memang terciduk kerap memamerkan sejumlah kendaraan mewah di akun Instagramnya. Sesaat setelah Rafael Alun Trisambodo dicopot, seorang warganet mengunggah jumlah harta kekayaan Eko Darmanto versi LHKPN yang mencapai 6,7 miliar rupiah. Unggahan yang trending di Twitter itu juga disertai deskripsi jika sang kepala bea cukai, yang notabene seorang PNS, punya beberapa mobil mewah. Ia pun mempertanyakan dari mana saja harta Eko didapatkan. Unggahan aksi pamer Eko memang sempat hilang, namun tangan warganet lebih gercep sehingga bukti tangkapan layar unggahan gaya hidup Eko Darmanto yang memamerkan kendaraan mewahnya beredar luas di dunia maya. Dari sebuah kompilasi unggahan milik Eko, ia tampak jor-joran memamerkan potret sang berpose bersama sejumlah mobil mewah, motor gede, bahkan ada unggahan bersama pesawat Cessna hingga foto liburan ke luar negeri. Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyebut, pencopotan Eko Darmanto dilakukan sebagai tindak lanjut dari pemeriksaan harta dan utang Eko di laporan harta kekayaan penyelenggaraan negara. Menurutnya, instruksi pencopotan itu sudah disampaikan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Suhasil mengatakan Eko disebut memiliki harta berupa motor gede yang tak dilaporkan di LHKPN. Suhasil menegaskan perilaku pamer Eko itu tidak selaras dengan nilai ASN Kemenku. Dari hasil pemeriksaan tim Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan terhadap Eko, Kemenku Suhasil juga mengungkapkan jika pihaknya telah meminta keterangan Eko Darmanto terkait viralnya foto dirinya di media sosial tengah memamerkan pesawat dan moge. Eko mengklarifikasi tentang foto dirinya bersama sebuah pesawat terbang Cessna. Ia mengatakan jika pesawat asal pabrikan Kansas, Amerika Serikat itu bukan miliknya. Namun pesawat tersebut adalah milik Federasi Aerosport Indonesia. Foto itu menurut Eko ia ambil saat tengah menjalani latihan terbang. Sedangkan moge yang dipamerkan oleh Eko di media sosial bukanlah miliknya, tetapi merupakan pinjaman. Kendati demikian, Nazara mengungkapkan bahwa Eko mengakui memiliki moge yang lain, tapi tidak dilaporkan ke LHKPN KPK. Dalam kesempatan yang sama, terkait foto pamer barang mewah di media sosial yang bikin heboh dan miris, Eko mengakui hal itu dan berjanji tidak akan melakukannya lagi. Jika merujuk kekayaan yang dilaporkannya pada lembaga anti rasuah KPK per 15 Februari 2022, harta Eko rupanya mencapai belasan miliar yang memang didominasi harta bergerak, berupa kendaraan mobil senilai total 2,9 miliar rupiah. Selain itu, ia juga diketahui memiliki sejumlah aset properti. Contohnya di Jakarta Utara, Eko mempunyai tanah seluas 327 meter persegi dengan nilai taksiran 10 miliar rupiah. Lalu tanah di Malang seluas 240 meter persegi
dengan nilai 2,5 miliar rupiah. Dengan demikian, total aset tanah dan bangunan milik Eko Darmanto adalah sebesar 12,5 miliar rupiah. Kekayaan lainnya berupa harta bergerak lainnya senilai 100,7 juta rupiah, serta kas dan setara kas 238,9 juta rupiah. Apabila ditotal menyeluruh, harta yang dilaporkannya adalah sebesar 15,73 miliar rupiah. Dari belasan miliar harta kekayaan Eko yang dilaporkan sebanyak 2,9 miliar rupiah, di antaranya terdiri atas sederet mobil mewah berharga ratusan juta rupiah. Mobil tersebut antara lain mobil BMW sedan tahun 2018 seharga 850 juta rupiah. Kemudian ada juga mobil Mercedes-Benz sedan masih dari tahun 2018 seharga 600 juta rupiah. Selain mobil asal Jerman, Eko juga memiliki mobil pabrikan asal negeri Sakura, yakni Toyota Fortuner edisi tahun 2019 yang dibanderol seharga 400 juta rupiah. Selain Toyota, Eko juga mengoleksi tunggangan roda 4 lainnya dari Jepang, yakni Mazda 2 rilisan tahun 2019 dengan nilai 200 juta rupiah. 3 mobil berikutnya yang termasuk dalam jajaran mobil klasik dilaporkan memiliki nilai materi yang sama di angka 150 juta rupiah, yakni mobil Jeep Willys produksi 1944, Fargo bekas tahun 1957, serta Ford Bronco bekas seri tahun 1972. 2 kendaraan terakhir yang dilaporkan berjenis Chevrolet, yakni Chevrolet Bel Air bekas tahun 1955 seharga 200 juta rupiah, serta Chevrolet Apache 1957 tahun 1957 seharga 200 juta rupiah. Meski terbilang klasik dan mewah, namun yang unik, tak ada satupun dari ke-9 mobil milik Eko yang dilaporkan berharga di atas 1 miliar. Dari segi gaji bulanan, Eko yang merupakan penjabat eselon 3 di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mendapatkan gaji pokok sebesar 2,9 jutaan rupiah hingga 5,2 jutaan per bulan. Selain gaji, Eko juga mendapatkan tunjangan kinerja berdasarkan kelas jabatan. Eko yang merupakan kepala kantor masuk dalam kelas jabatan 8 hingga 10. Merujuk peraturan yang ada, diperkirakan Eko mendapatkan tunjangan kinerja sebesar 3,9 juta rupiah hingga 4,3 jutaan per bulan. Dengan pendapatan sebesar itu, secara logis Eko yang mendapatkan gaji hingga 9,5 jutaan per bulan akan sulit membeli sejumlah kendaraan mewah. Jika merujuk situs jual beli seperti OLX, uang dengan nominal gaji tersebut hanya cukup untuk membeli Honda Beat bekas produksi 2012 hingga 2020 yang harganya di kisaran 6 jutaan hingga 8,5 jutaan rupiah. Aksi flashing dan asal kekayaan misterius milik Eko Darmanto yang digunjing warganet kini semakin panas. Setelah diketahui jika dari 15,73 miliar rupiah kekayaan yang dimilikinya, Eko ternyata punya utang fantastis hingga 150% dari total kekayaannya atau mencapai 9 miliaran rupiah. Dengan demikian, harta yang dimilikinya tersisa 6,7 miliar rupiah saja. Apakah Eko menggambarkan tipe sosok yang memiliki prinsip biar ngutang asal gaya? Atau dia hanya sedang menyembunyikan kekayaannya yang berlimpah? Semisal kepemilikan moge yang dimilikinya namun tak dilaporkan? Menurut kalian, gimana nih?